Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi. Sherly Juanda merupakan sosok pemimpin yang saat ini memimpin Provinsi Maluku Utara. Sherly Juanda dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025. Ia lahir di Ambon pada 8 Februari 1982. Pendidikan tingginya ditempuh di Universitas Kristen Petra, di mana ia meraih gelar sarjana di bidang International Business and Management. Pendidikan tersebut menjadi fondasi yang kuat dalam membangun kapasitasnya di bidang bisnis dan pemerintahan. Setelah suaminya wafat, 8 partai politik memberikan dukungan dan mengusungnya sebagai calon gubernur pada pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2024. Iya, PKH. Kenapa nggak terima, Pak? Kita nggak bisa musuh-musuhnya dari desa. Rajin. Kalau banyak yang terima PKH, masyarakatnya kan senang ya. Nanti Bapak kalau calon Bapak dipilih lagi. Kalau enggak, nanti orang pilih orang lain yang bisa urus PKH. Dalam perannya sebagai Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda menerapkan nilai berorientasi pelayanan, salah satunya dengan berkunjung langsung ke daerah penghasil perikanan di Halmahera Selatan. Pada kesempatan tersebut, beliau mendengarkan keluh kesah langsung para nelayan terkait tingginya harga BBM dan rendahnya harga jual hasil laut mereka. Mendengar cerita para nelayan tersebut, Sherly Juanda langsung berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk segera memproses pengajuan subsidi untuk BBM nelayan. Sherly Juanda menunjukkan penerapan nilai dasar ASN akuntabel melalui berbagai tindakan nyata, terutama dalam hal transparansi, efisiensi anggaran, dan integritas. Penerapan efisiensi anggaran dicerminkan dalam hal penggunaan sumber daya negara secara efisien dengan menolak permintaan anggaran fantastis senilai 1,7 miliar dari Dinas PU untuk identifikasi jalan rusak dan memilih metode lain yang lebih efisien. Ia juga berkolaborasi dengan BPKP untuk mengevaluasi harga satuan yang berhasil menghasilkan efisiensi anggaran hingga 30% tanpa mengurangi output pekerjaan. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan. Selaku Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda menunjukkan nilai ASN kompeten melalui penerapan merit system dalam penataan jabatan tanpa politik balas dendam, memperkenalkan sistem digital Simata untuk pemetaan talenta, serta bersikap tegas dan kritis untuk meningkatkan kinerja staf. Ia berfokus pada pelayanan publik, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Di tengah riuhnya aspirasi, kepemimpinan sejati justru diuji melalui ketenangan. Nilai harmonis tercermin nyata saat Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda, memilih untuk hadir serta mendengarkan suara para demonstran. Tanpa nada tinggi, tanpa sekat defensif, beliau membuka ruang dialog yang inklusif. Beliau menunjukkan bahwa menghargai perbedaan pendapat, sekalipun pendapat itu dalam bentuk kritik, adalah bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap sesama anak bangsa. Dengan memuji keberanian para mahasiswanya, yakni sebagai demonstran, beliau pun tidak hanya mendengarkan 17 tuntutan, tetapi beliau pun membangun jembatan komunikasi yang positif. Inilah wujud nyata ASN yang harmonis, mampu mendinginkan suasana, menghargai keberagaman sudut pandang, serta mampu berkomitmen mencari solusi bersama demi kepentingan pusat maupun daerah. Loyalitas sejati bukan tentang kata-kata. Ia hadir dalam komitmen yang tak tergoyahkan, dalam kerja nyata yang terus diperjuangkan, bahkan ketika tak banyak sorotan yang datang. Nilai itulah yang tercermin dalam sosok Sherly Juanda. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, beliau memilih untuk tetap berdiri bersama rakyat, bukan sekedar memimpin dari balik meja, tetapi turun langsung membuka akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat Maluku Utara. Baginya, jabatan adalah amanah, dan amanah harus dijaga dengan kesetiaan dan kepentingan publik. Loyalitas itu terlihat nyata dalam program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan dapur sehat, pembangunan rumah RTLH demi hunian yang layak, hingga sekolah gratis agar anak-anak Maluku Utara memiliki masa depan yang lebih cerah. Semua dilakukan bukan untuk popularitas, bukan untuk pencitraan, tetapi sebagai wujud pengabdian tulus kepada daerah dan bangsa. Sikap adaptif juga ditunjukkan oleh Sherly Juanda melalui program Pasar Murah. Program ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dan di Februari 2026 kembali digelar di 10 kabupaten atau kota.
Program ini digelar kembali dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan. Di pasar murah ini, paket sembako yang biasanya dijual seharga Rp170.000 bisa didapatkan dengan harga Rp50.000. Di tengah dinamika pertambangan yang kerap membanting konflik horizontal di Maluku Utara, Gubernur Selly Juanda menunjukkan implementasi nyata nilai kolaboratif dalam core value ASN berakhlak. Ia menyadari bahwa penyelesaian persoalan tambang bukan sekedar soal regulasi, tetapi tentang keadilan, keterpihakan masyarakat, dan harmonisasi kebijakan lintas sektor. Semangat kolaborasi tersebut semakin kuat ketika ia menggandeng Menteri Hukum Republik Indonesia, Bapak Supratman Andi Argas, untuk memperkuat sinergi antar lembaga. Kolaborasi ini bukan sekedar simbolis, melainkan upaya konkret dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, agar tidak terjadi tumbang tindih terkait regulasi. Pendekatan hukum yang humanis ditekankan, terutama pada wilayah yang kaya sumber daya alam, agar regulasi tidak justru menjadi beban bagi masyarakat kecil. Kolaborasi antar pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kementerian Hukum menandai babak baru dalam upaya penataan sektor pertambangan. Lebih dari sekedar penyelesaian sengketa, langkah ini menjadi wujud nyata pemerintahan yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Inilah potret nilai kolaboratif berakhlak yang hidup dalam praktik, ketika sinergi menjadi jembatan menuju keadilan yang berkelanjutan.